soal acara undangan makan malam itu. Aku rasa ada hubungannya sama Mas Angga mau ngelamar kamu deh. Aku nggak tahu, just in case kalau misalnya itu terjadi. Kamu mau gimana? Kalau aku terima gimana? Sayang, jangan dong, kenapa sih? Aku rasa itu satu-satunya cara supaya aku bisa masuk ke keluarga Cakranata dan aku bisa menyusuri semuanya, sayang. Dengan mudah. Makasih banyak ya udah nolongin saya. Sama-sama, Mas. Yaudah, sebagai tanda terima kasih, saya mau ajak makan siang sekarang. Gimana, bisa nggak? Gak usah repot-repot, saya juga buru-buru soalnya. Oh ya udah, kalau buru-buru, berarti kita coba atur next time aja ya. Saya minta nomor handphonenya Mbak ya. Oh sorry, lupa. Nama saya Rangga. Dan ya, Oh dan ya, saya minta nomor handphonenya ya. Kalau dilihat-lihat, Rangga punya motif paling kuat untuk melakukan kejahatan itu ke Romeo. Tapi dari gelagatnya tadi, Rangga kelihatan baik. Papa seneng banget ngelihat kita bisa kumpul seperti malam ini. Karena kayaknya udah lama banget kita nggak ngumpul seperti ini. Ya layaknya sebuah keluarga lah. Tapi kita masih nunggu satu orang loh. Siapa lagi, Kak? Selamat malam, Pak Baskara Buajang, Pak Rangga. Yasmin kok nggak pakai gaun yang aku kirim ya? Apa dia nggak suka sama warnanya? Harusnya aku nggak pilih warna hitam. Yasmin, kamu ada di sini. Pak, Mama yang undang. Kayla yang minta, Pak. Jadi yang kita tunggu-tunggu ini si Yasmin. Ngapain dia kesini? Kan Kayla yang minta, Tante. Kayla. Tante Peri, Kayla. Kayla seneng banget Tante Peri kesini. Tante Peri juga senang banget ketemu sama Kayla. Tante, ayo kita duduk. Tante duduk dekat Kayla ya. Yasmin duduk dekat Kayla kayak gini pasti ulahnya Mas Rangga. Dia juga yang udah sengaja maksa Yasmin buat ikut acara makan malam ini. Apa jangan-jangan Mas Rangga sama Mama lagi ngerencanain sesuatu? Jadi kayaknya menurut aku rencana aku untuk ngelamar Yasmin tuh harus dipending dulu aja deh, Ma. Jangan-jangan beneran nih
Mas Rangga mau ngelamar Yasmin di acara ini. Gua harap lu tepatin janji lu. Siapapun yang kalah, harus jauhin Yasmin. Mas Rangga udah kalah. Dia udah janji gak akan macam-macam lagi sama Yasmin. Oke, kalau gitu kita langsung makan aja. Iya, Pak. Ya. Kelihatannya semuanya juga udah lapar ya? Ya? Iya. Yasmin ngapain diundang segala sih, Ma? Bisa nggak sih diem? Gimana kalau Mas Rangga berani ngelanggar janjinya? Ah, enggak. Dia nggak akan segila itu. Pa, Ma, Romeo, Yasmin, Kayla, dan Alicia. Ada sesuatu yang mau kakak omongin untuk semuanya yang ada di sini. Dan di momen bahagia ini, kita harus mengucap syukur. Dan memang kebetulan acara makan malam keluarga Cakradinata ini, kita semua ingin menyambut kembalinya Romeo. Karena Romeo bisa berada di rumah ini dalam keadaan selamat dan dia baik-baik aja. Kita tetap harus mengucap syukur. Dan Romeo, gue memang sudah menganggap lu seperti adik gue. Sampai kapanpun. Dan jujur, memang akhir-akhir ini gue merasa hubungan kita kurang begitu baik. Dan gue minta maaf. Gue minta maaf sedalam-dalamnya kalau memang ada perkataan, tindakan, atau apapun itu yang sangat menyakiti lo. Gue minta maaf. Papa bahagia banget lihat ini. Dan Rom, kamu tahu, waktu kamu hilang, kakak kamu nih, Rangga, nyariin kamu mati-matian, nggak siang, nggak malam. Pokoknya gila deh dia, nyariin kamu. Nyariin kamu mati-matian, nggak siang, nggak malam. Pokoknya gila deh dia, nyariin kamu. Ya Rangga. Jelas-jelas sikap Mas Rangga beda banget sama apa yang dia liatin ke orang-orang. Mas Rangga munafik. Dia kayak gini karena mau dapetin simpati dari Yasmin. Selain itu sebenarnya masih ada satu hal lagi. Pengumuman yang sangat penting yang mau aku utarakan kepada seluruh orang yang ada di sini. Dan di depan semua keluarga, aku juga mau bilang kalau aku sedang jatuh cinta. Sama seorang perempuan yang sangat cantik.
dan juga sangat baik hatinya. Sebenarnya Pak Rangga mau apa sih? Dan aku juga mau minta maaf sama Papa. Karena aku nggak bisa menepati janji aku. Karena gimana pun juga, ini sangat berhubungan dengan perasaan aku dan juga demi kebaikan Kayla. Maksud kamu apa? Langsung aja ngomong. Aku jatuh cinta sama Yasmin, Pak. Dan aku sudah menyatakan perasaan aku ke Yasmin. Dan sekarang, aku sedang menunggu jawabannya. Yasmin. Apa kamu bersedia menerima lamaranku? Dan kamu akan menjadi mama untuk Kayla. Dan kita akan segera bertunangan. Karangga. Mas Rangga memang gak bisa dipercaya. Dia sanggup melanggar perjanjian kami. Dia ngehianatin janjinya sendiri. Tunangan itu apa, Pak? Tunangan itu artinya Papa sama Tante Peri, kita menjalani hubungan yang sangat serius. Dan akhirnya, kita akan menikah. Berarti Tante Pri bakal jadi mamanya Kayla. Kayla senang banget deh kalau Tante Pri jadi mamanya Kayla. Tante Pri mau kan jadi mamanya aku? Kayla benar-benar anak pintar dan baik. Gak sia-sia selama ini aku selalu menekankan Kayla supaya mendukung hubungan Yasmin dengan Rangga. Aku beneran gak nyangka kalau Pak Rangga bakalan nekat ngelakuin ini. Romeo, aku harus gimana? Kamu katanya mau nanya, kamu nanya apa? Saya mau nanya logo C itu artinya apa ya? Saya harus membunuh satu keluarga atas perintah keluarga Cakra Dinata.
Yasmin, gak ada salahnya kalau kamu menerima lamaran Rangga. Kamu sama Rangga itu cocok. Lagi pula Kayla sangat sayang sama kamu, Yasmin. Kayla ya? Rangga, kenapa kamu sampai saat ini nggak mau dengar nasihat papa sih? Pak Baskara segitu takutnya untuk aku bertunangan sama Pak Rangga. Apa karena Pak Baskara memang ada hubungannya dengan kematian ayah sama ibu? Ya, Yasmin. Apa kamu bersedia menerima lamaranku? Apa benar Pak Rangga memang punya niatan seperti itu kepada saya? Saya bersedia, Pak. Saya ngelakuin ini semua demi Kayla. Karena saya juga ada sayang sekali sama Kayla. Aku tahu ini memang rencana kita, Ayas. Tapi rasanya aku nggak tahan lagi lama di tempat ini. Aku percaya sama Ayas. Tapi nggak sama kamu, Mas. Awas saja kalau kamu berani menyentuh Ayasku. Gue tahu lu pasti sakit hati. Karena lu ngelihat Yasmin menerima lamaran gue. Romeo! Sayang, aku tahu ini berat buat kita. Tapi harus aku lakuin ini. Aku lakuinnya demi janji aku kepada orang tuaku. Aku akan selalu doain kamu, Ayas. Semoga rencana kita berhasil. Walaupun aku harus ngorbanin perasaanku. Melihat kamu nyandang status sebagai tunangan Mas Rangga, bikin hidup aku serasa hancur. Bentar lagi aku pasti akan nyusulin kamu ke sana. Yasmin, keputusan kamu itu sangat tepat. Kamu berdua itu cocok. Yasmin, jujur saya terharu banget karena kamu mau menerima lamaran dari saya. Dan saya seneng banget. Saya yakin Rangga pasti bisa membahagiakan kamu.
Maaf sebelumnya. Ini sudah malam. Saya juga besok harus berlanjut kerja lagi. Boleh saya permisi? Yaudah, kalau gitu biar saya anterin ya. Gak usah, Pak. Gak usah, terima kasih banyak. Lagi pula kan ini juga lagi kumpul keluarga kan. Biar saya pulang. Permisi, selamat malam. Tante pergi dulu ya, sayang ya. Hati-hati ya, Tante. Pak Rangga. Misi. Iya. Yasmin. Rangga. Udah, biar aja. Gak usah disusul. Yang penting adalah Yasmin sudah menerima lamaran kamu. Iya sih, Ma. Maafin bapakmu, anakku. DNA gue cocok dengan Heru. Berarti Heru ayah kandung gue. Saya akan melakukan tugas yang sangat berat. Saya harus membunuh satu keluarga. Atas perintah keluarga Cakra Dinata. Yasmin, apa kamu bersedia menerima lamaranku? Dan kamu akan menjadi mama untuk Kayla. Dan kita akan segera bertunangan. Saya bersedia, Pak. Kenapa keluarga Cakradinata ngasih perintah ke ayahku untuk menghabisi nyawa orang tuanya Ayas? Sampai aku sama Ayas harus terjebak dalam situasi sesulit ini. Bahkan Ayas sampai rela nerima lamaran Mas Rangga demi mengungkap misteri kematian orang tuanya. Kenapa? Biarin aku pergi, Yasmin. Aku gak sanggup lihat kamu sama Mas Rangga. Aku mau pergi sejauh-jauhnya. Ampun sayang, kamu di mana sih? Aku telepon kamu nggak angkat. Ya aku tahu deh kamu di mana. Mama bangga banget. Akhirnya Yasmin menerima lamaran kamu. Iya, betul. Tapi aku ngerasa ada yang aneh, Ma. Anehnya di mana? Gini loh, yang bikin aku agak bingung tuh apa ya alasan Yasmin mau menerima aku. Sedangkan selama ini Yasmin nggak pernah menunjukkan kalau dia tuh suka sama aku, Mbak. Rangga, Yasmin itu beda dari perempuan-perempuan lain. Yasmin itu diam-diam suka sama kamu. Tapi dia memang tidak menunjukin. Buktinya dia mau menerima lamaran kamu. Artinya apa? Yasmin benar-benar suka sama kamu. Masa sih, Mbak? Iya. Kamu jangan kecil hati, Rangga. Ya. Yang penting adalah sekarang Yasmin mau menerima lamaran kamu. Mama senang sekali. Seberapa yakin, Mbak? Kalian berdua, Papa tunggu di ruangan Bapak.
Ada apa, Pak? Rangga, sejak awal Papa bilang sama kamu, nggak ada lagi kamu menjalin hubungan sama Yasmin. Tapi malam ini, kamu bisa-bisanya ngelamar dia. Kamu udah nggak anggap Mama Papa. Kamu mau ngelawan Papa? Pak, dengarkan dulu penjelasan. Kamu diam dulu. Papa mau dengar penjelasan dari dia langsung. Alasan aku ngelamar Yasmin karena aku cinta sama Yasmin, Pak. Udah, sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Dan itu artinya kamu ngelamar tanpa izin Papa begitu? Dengarkan dulu penjelasan Mama, Pak. Ma, sebentar. Aku mau dengar penjelasan dari dia dulu. Kamu diam dulu. Enggak. Mama nggak bisa diam. Mama nggak terima ya. Papa selalu memojokkan Rangga. Kenapa sih, Pak? Memangnya salah kalau Rangga sama Yasmin? Nggak ada yang salah, Pak. Justru Rangga jauh lebih baik karena Yasmin. Papa harus sadar itu dong. Iya, Pak, dan lagi pula aku nggak mungkin biarkan Kayla tumbuh dewasa, tumbuh besar itu tanpa seorang ibu. Kayla tuh sangat sayang sama Yasmin. Begitupun dengan Yasmin. Yasmin tuh sayang sama Kayla. Dan asal Papa tahu, Kayla menemukan sosok seorang ibu di dalam diri Yasmin. Iya, Pak, dan aku nggak mungkin menikah sama orang lain. Aku hanya mau menikah itu dengan Yasmin, Pak. Papa tidak punya hak untuk merenggut kebahagiaan Kayla dan Rangga. Titik. Kak Rangga ngapain sih ngelamar Yasmin? Aku nggak mau Yasmin jadi kakak ipar aku. Aku yakin Yasmin nerima lamaran Kak Rangga karena mau nikmatin kekayaan keluarga Cakradinata. Dasar matre. Laganya aja sok polos, sok baik depan orang-orang. Padahal aslinya mata duitan. Sayang. Sayang, aku minta maaf. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Aku hancur, Yasmin. Sayang, aku minta maaf. Ini karena aku mikirin kamu, aku rasa cuma ini satu-satunya cara. Cuma ini satu-satunya cara untuk membantu aku gimana cara ngungkapin yang udah ngebunuh orang tua aku. Aku tahu sama ini kamu ngebantu, aku tahu sayang. Tapi kamu tahu kan, akses kamu ke keluarga Cakradinata pun juga terbatas. Yasmin, aku bisa bantu kamu tanpa kamu harus menerima lamarannya Mas Rangga. Sayang, tapi kamu tahu sendiri kan, kita tuh udah buntu. Apapun yang kita cari tuh buntu, sayang. Ya mungkin sekarang kita tahu. Dalangnya tuh keluarga Cakradinata, tapi kita nggak tahu siapa.
Aku minta maaf sayang. Aku minta maaf kalau aku udah bikin kamu sedih dan kecewa. Sebenarnya aku juga gak mau kayak gini. Aku cuma gak mau orang tua aku gak tenang di atas sana. Karena ini belum selesai. Yang penting satu hal yang harus kamu tahu. Cinta aku cuma untuk kamu, Romeo. Cuma untuk kamu. Gak ada yang lain. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji gak akan ninggalin kamu, sayang. Aku juga gak bisa hidup tanpa kamu. Aku cinta banget sama kamu, Romeo. Apa kamu benar-benar cinta sama aku? Aku cinta sama kamu, Romeo. Aku beneran cinta sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan ya. Aku janji akan menyelesaikan semuanya. Aku janji aku akan ngebongkar ini secepatnya. Supaya pertunangan ini nggak ada, nikah itu pun nggak ada. Karena aku nikahnya maunya sama kamu. Aku maunya hidup sama kamu. Nggak ada laki-laki lain selain kamu. Aku janji. Aku janji sama kamu ya. Aku janji aku akan nikahin kamu. Dan aku akan terus bantu kamu. Karena aku juga gak rela lihat kamu tunangan lama-lama sama Mas Rangga. Kamu janji sama aku ya. Cinta kita gak bisa dipisahkan oleh apapun. Siapapun. Dan dalam kondisi apapun. Aku janji. Rangga berhasil mendapatkan Yasmin. Sekarang, sekarang adalah aku harus menyingkirkan Nina. Ya, Nina harus aku singkirkan untuk selama-lamanya kalau perlu. Ima, Yas? Terus gimana, Dokter Romeo? Yas, gimana nasibnya Dokter Romeo, Yas? Emangnya kamu putus sama Dokter Romeo? Aku nggak putus, Mbak. Nggak akan pernah mau putus.
Aku sayang sama Dr. Romeo. Aku cinta sama Dr. Romeo, bahkan aku maunya nikah juga sama Dr. Romeo. Ya terus kenapa kamu terima lamarannya Pak Rangga? Kalian berdua putus ya? Enggak putus. Terus, ini kok gue jadi bingung ya? Lu belum putus sama Yasmin, tapi Yasmin terima lamarannya Rangga. Ya, Yasmin terima lamaran Mas Rangga demi bisa mengungkap siapa yang udah nyuruh Pak Heru untuk membunuh kedua orang tuanya. Terus lu gimana, Rom? Gue percaya sama Yasmin. Walaupun berat buat gue untuk lihat dia bareng sama Mas Rangga. Tapi gue harus dukung keputusan dia. Karena dia udah janji sama almarhumah ibunya untuk mengungkap kematian Pak Yoga. Rom, tapi ini pedih loh. Lu rela ngelakuin ini semua demi Yasmin. Gue cinta sama dia. Gue rela lakuin apapun untuk dia. Walaupun gue harus ngerasa sakit hati. Dan seolah detak jantung gue berhenti. Tapi yang penting, Yasmin bisa mencapai tujuannya. Dan gue pengen suatu hari nanti, gue bisa ngeliat dia bahagia. Ya udah, lu yang sabar ya. Gue akan tetap bantuin lo sama Yasmin. Dan gue janji gue akan jagain Yasmin juga. Pokoknya sekarang lo harus tetap tenang, jangan panik, dan lo tetap yakin kalau lo sama Yasmin akan baik-baik aja. Iya, thanks ya bro. Semoga semuanya cepat terungkap. Gue juga gak rela kalau Yasmin terlalu lama berpura-pura sama Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata ala ahlil gubiri min ahli la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, berikanlah ampunan dan kasih sayang, afiat dan maaf untuk kedua orang tuaku. Aku yakin ibu kamu juga pasti sedih kalau ngeliat kamu begini. Jadi please, aku janji sama kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, aku akan selalu ada buat kamu. Aku janji. Aku terbang! Aku bebas! Ya Allah, aku juga memohon pertolonganmu ya Allah, agar Engkau menjaga Romeo. Aku benar-benar merasa bersalah kepadanya. Aku mohon, jagalah cinta kami berdua. Persatukan kami kelak sebagai suami dan istri nantinya.
Soalnya Tante Peri mau jadi mamanya Kayla. Iya dong sayang. Tapi Papa boleh nggak minta tolong satu hal sama Kayla? Apa, Pak? Tolong masalah Tante Peri mau jadi mamanya Kayla itu dirahasiakan. Gak boleh ada yang tahu. Kalau Sus Nina boleh gak, Pak? Kayla ceritain. Menurut Papa jangan dulu ya. Jadi emang cukup keluarga kita aja yang tahu. Emangnya kenapa, Pak? Kan Kayla sering cerita sama Sus Nina. Iya, nggak apa-apa. Kayla mau cerita apapun nggak apa-apa ke Sus Nina. Tapi yang soal Tante Peri mau jadi mamanya Kayla itu nggak boleh. Karena ini khusus untuk keluarga kita aja. Kan Sus Nina bukan keluarga kita. Iya, Pak. Kayla akan jaga rahasia ini yang penting. Tante Peri bakal jadi mamanya Kayla. Oke sayang, janji ya. Promise. Makasih ya sayang. Gue udah nge-hack rekening atas nama sniper yang lo cari itu. Gue udah lacak semua transaksinya. Tapi tetap aja gue gak nemuin apa-apa di rekeningnya. Ya tapi kalau dilihat dari profesinya sebagai sniper profesional, seharusnya dalam rekeningnya ada putaran uang yang besar nggak sih? Tapi gue gak nemuin sama sekali transaksi janggal di rekeningnya dia itu. Gue juga heran. Atau jangan-jangan si sniper itu dibayar pakai uang cash. Atau mungkin dia punya rekening lain atas nama yang berbeda. Buntu lagi deh penyelidikan gue. Aku benar-benar gak nyangka sama kejadian semalam. Ternyata selama ini Yasmin juga cinta sama aku. Rangga, Iya, Ma? ini kasihin ke Yasmin. Cincin? Wah, ini bagus banget, Ma. Ya harus bagus dong sayang. Kalau perlu setiap hari kamu harus kasih hadiah ke Yasmin. Biar Yasmin semakin percaya kalau kamu benar-benar sangat mencintainya dan tidak main-main. Makasih ya, Ma. Mama udah mensupport aku. Ya dong sayang, Mama pasti mensupport kamu. Biar kamu jadi pendampingnya Yasmin. Daripada sama Nina, Mama gak setuju. Iya, Ma. Aku juga gak mau sama Nina kok. Yaudah kamu kasih ya. Iya, Mama Ma. keluar dulu ya. Ya. Mama udah mensupport aku habis-habisan untuk bisa mendapatkan Yasmin. Tapi gimana kalau nantinya Mama itu tahu kalau Yasmin sebenarnya anaknya Om Yoga sama Tante Rati? Yas, kamu kenapa? Kok lemes begitu? Aku masih kepikiran sama Romeo. Kamu tadi malam belum cerita soal Romeo. Coba gimana sih ceritanya, Yas? Ya sebenarnya Romeo keberatan dengan apa yang aku lakuin. Pas aku jelasin alasannya, kayak dia ngerti. Ya memang apa alasannya sampai kamu nerima lamarannya Pak Rangga? Kita tahu kalau dalangnya itu keluarga Cakarinata, tapi kita belum tahu siapa. Ya satu-satunya cara, aku harus terima lamaran Pak Rangga. Supaya aku bisa menyelidiki lebih dalam lagi tentang keluarga Cakarinata. Ya Allah, dokter. Mbak gak bisa ngebayangin gimana sakitnya dokter Romeo ngelihat kamu sama Pak Rangga. Dia pasti sakit banget, berat buat dia, Yas. Kamu jangan nyanyain pengorbanannya dokter Romeo ya, Yas.
Kamu tahu kan? Dia itu sayang banget sama kamu kan? Iya Mbak, aku tahu. Aku pun juga sayang dan aku cinta sekali sama Romeo. Aku sebenarnya ngelakuin ini juga berat. Cuma ini doang caranya. Supaya aku bisa ngungkapin kebenarannya. Aku berangkat kerja dulu ya. Ya, hati-hati. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Kenapa? kenapa lu ngangkat janji lu sendiri? Lu laki apa bukan? Jadi lu masih nggak terima kalau Yasmin itu menerima lamaran gua? Ya jelas gua nggak terima. Lu udah kalah tanding sama gua. Harusnya lu mundur. Gua pikir lu seorang gentleman. Ternyata lu bukan laki-laki sejati. Lu tuh ingkar janji. Bahkan lu ngejilat ludah lu sendiri. Gue nggak peduli masalah gue ngejilat ludah gue sendiri atau enggak. Tapi ini masalah percintaan. Jadi gue akan ngelakuin apapun untuk supaya gue bisa mendapatkan Yasmin. Gini Romeo, gue nggak mungkin mengorbankan perasaan gue ke Yasmin demi perjanjian kita berdua. Itu nggak masuk akal buat gue. Kenapa sih? Jadi serendah ini, Mas? Bukan masalah gue serendah itu atau enggak. Tapi harusnya lo bisa terima. Kenapa? Yasmin udah terima perasaan gue, lamaran gue. Kenapa lo nggak bisa terima? Jadi Romeo, gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus ngejauhin tunangan gue. Tapi Yasmin pacar gue, Mas. Gue akan ngelindungin dia gimana pun caranya. Karena gini, gue itu nggak suka ngelihat Yasmin itu deket-deket sama lo. Ngerti nggak lo? Gue gak bakalan jauhin Yasmin. Jauh sebelum mau tunangan sama dia, gue udah sahabatnya sama dia. Bahkan kita sahabatan baik. Gak ada satupun yang bisa misahin kami. Dengar ya Romeo, gue sendiri, ya, gue sendiri yang akan pisahin kalian. Ngerti lo? Selama aku menyelidiki Romeo, dia cuma berada di dua tempat ini. Kantor Cakradinata dan rumah sakit Yudhistira. Dan sejauh ini gak ada hal-hal yang mencurigakan sama orang-orang yang ada di dalam dua tempat ini. Bahkan yang aku lihat, mereka semua menghormati Romeo. Kira-kira siapa lagi ya yang mungkin jadi tersangka? Siapa yang ingin membunuh Romeo? Siapa orang yang diuntungkan dengan lenyapnya Romeo? Pasti dia ada di sekitarnya Romeo. Orang-orang terdekatnya? Atau bahkan keluarganya sendiri? Ya, halo Mbak Dania. Mas Alfi, saya boleh minta tolong? Oh, bisa Mbak. Ada apa ya Mbak? Ada beberapa hal yang pengen saya ketahui soal keluarga Cakradinata. Bisa saya minta data-data keluarga Cakradinata? Oh, bisa Mbak. Kebetulan Pak Baskara sedang sibuk, jadi semuanya saya yang handle ya. Oke, boleh Mas. Oh ya, di mana saya harus menyerahkan data-datanya? Nanti saya kirim lokasinya ya. Makasih ya Mas Alfi. Ya, sama-sama.
Ini bunganya banyak sekali nih, dari siapa? Itu apa ya? Cincin. Ini dari siapa? Kamu suka nggak Yasmin? Ini semuanya dari Pak Rangga. Iya, ini semua memang dari saya dan saya lakukannya dengan sepenuh cinta. Pak, tapi apa ini nggak berlebihan? Oh enggak kok, enggak. Justru saya sengaja ngelakuin ini supaya kamu merasa dicintai. Dan ini semua nggak berlebihan kok. Kamu pantas menerimanya. Karena sebentar lagi kita akan tunangan. Makasih banyak Pak Rangga. Tapi kamu suka kan sama hadiahnya? Suka. Suka banget, bagus. Aku terpaksa harus bilang suka dan harus bersedia berdekatan sama Pak Rangga. Gak apa-apa Yasmin. Kau pasti bisa. Kau pasti kuat. Demi ayah sama ibu. Aku harus terusin semua sandiwara ini supaya yang udah aku lakuin gak sia-sia. Makasih ya. Kamu sudah menerima cinta dari saya. Makasih ya. Kamu sudah menerima cinta dari saya. Pak, ini lagi di kantor, nggak enak kalau dilihatin. Oh, iya kamu benar. Sorry saya hanya kebawa suasana. Maaf ya. Yaudah kalau gitu saya tinggal ke ruangan saya sebentar. Yasmin, apa kamu bersedia menerima lamaranku? Saya bersedia, Pak. Udah dong. Apaan sih lo? Udah, lu apaan sih? Udah yuk. Ayo. Nih. Lo ngapain di sini? Ya gue olahraga juga lah. Gue malah kaget ngeliat lu datang ke sini tengah hari bolong. Terus pukul samsak sampai kesetanan kayak gitu. Pasti lu kesel soal Yasmin ya? Gue kesel banget sama Mas Rangga. Dia nggak tahu malu. Dia masih aja mepet-mepet Yasmin. Ya gue tahu lu kesel sama Rangga. Tapi kan ini bagian dari rencana lu sama Yasmin juga. Lu sendiri kan yang bilang sama gue. Lu akan ngedukung Yasmin soal ini karena ini demi kepentingan Yasmin juga. Ya gue tahu, tapi tetap aja. Udahlah Rob.
Kan lo tahu, Yasmin itu cintanya cuma sama lu doang. Nih, Romin forever. Tetap aja gue gak tenang. Yasmin itu akan dekat sama Mas Rangga. Yang notabene Mas Rangga itu suka sama dia, cinta sama dia. Sekarang gini deh, gimana perasaan lo? Kalau cewek lo cintai, dekat sama orang, dan ujungnya dia tunangan sama orang lain. Gimana? Wajar gak gue cemburu? Iya, gue paham. Tapi kan, masa lu gak percaya sih sama Yasmin? Kalau lu cinta sama Yasmin, harusnya lu bisa percaya sama Yasmin. Dan lu yakin kalau Yasmin itu cuma buat lu doang. Gue udah berusaha tenang. Gue udah berusaha percaya sama Yasmin. Gue berusaha sekuat mungkin untuk tenang supaya gue bisa ngontrol diri. Tapi masalahnya gue lihat sendiri. Tadi Mas Rangga berusaha banget untuk dapetin hati Yasmin. Ya, dia ngelakuin itu semua tuh di depan gue. Bahkan dia meluk-meluk Yasmin. Ya gimana gue kepanas? Mas Rangga tuh pamer-pamer kemesraan di depan semua orang. Bahkan gue ngeliat sendiri, Mas Rangga tuh meluk Yasmin. Gimana gue gak panas? Ya gue paham, lu cemburu, lu kesel, lu pengen gebukin tuh abang lu itu. Tapi kan itu cuma sementara doang, Rom. Ini semua demi kelancaran rencana kalian. Gue yakin kok kalau Yasmin juga menderita. Karena dia harus sampai sejauh ini untuk cari tahu siapa yang ngebunuh orang tuanya. Halo sayang. Sayang, kamu lagi sibuk nggak? Enggak. Kenapa? Sayang, aku mau ngasih tahu tadi Pak Rangga habis ngasih aku bunga sama cincin. Ya aku udah tahu. Kamu udah tahu? Kamu datang ke kantornya Pak Rangga? Iya. Aku tadi juga nggak sengaja kok. Lihat Mas Rangga itu meluk kamu. Sayang, aku minta maaf. Aku tuh nggak ada bermaksud apa-apa. Kan kita juga udah ngomongin kan, ini kan cuma karena rencana. Ya, aku tahu kok. Aku ngerti. Tapi, Yasmin. Sayang, nanti aku telepon lagi ya. Kamu habis telepon siapa? Mbak Dia? Oh, gini. Tolong ke ruangan saya, kita masih ada meeting lagi. Baik, Pak. Kayla, makan siang dulu yuk. Nanti aja, Sus. Kayla belum selesai menggambar, dikit lagi. Kayla, tapi ini udah jam 1. Kita makan dulu ya. Jangan telat makan terus dong. Aku nggak mau, Sus. Kayla mau menggambar dulu. Kayla, ini kan bisa dilanjutin nanti setelah makan. Aku nggak mau sama Sus. Sus maksa-maksa aku. Kayla jangan ngebantah Sus Nina terus kayak gini dong. Ini semua kan demi kebaikannya Kayla. Kalau Kayla telat makan, Kayla sakit gimana coba? Udah Kayla makan dulu aja yuk. Aku gak mau sama Sus. Sus galak, gak kayak Tante Pri. Kayla kok ngomongnya kayak gitu sih? Tante Pri gak pernah marah-marahin Kayla. Kayla, tapi kan ini buat kebaikannya Kayla, supaya Kayla gak sakit, ya? Kayla mau kemana? Kayla. Kayla sayang. Deket sama Kayla. Sus Nina jahat. Kenapa sayang, ha? Kenapa Kayla? Kok begitu mukanya? Kenapa? Kasih tahu ke Oma, kenapa? Ini Bu Kayla gak mau makan dari tadi, maunya mewarnai aja.
Habisnya Susmina jahat. Jahat? Ya udah, makannya sama Oma aja ya. Ayo. Oke, kalian semua sudah mengerti kan penjelasan dari saya? Sudah, Pak. Saya minta tolong briefing yang saya minta itu tolong dikerjakan supaya proyek ini bisa sesuai dengan rencana kita. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya sudah, terima kasih untuk kerja keras kalian hari ini dan kalian semua boleh pulang. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Pak. Yuk. Pak, ini kan di kantor, Pak. Nggak enak. Iya, maaf saya lupa. Yasmin masih aja jaga jarak sama aku. Weekend ini kamu kemana? Kalau nggak kemana-mana, temenin saya ya. Kita prepare untuk pertunangan kita. Baik, Pak. Yaudah kalau gitu saya permisi pulang dulu ya, Pak. Saya antar aja. Nggak usah. Gak apa-apa, saya antar aja. Masa kamu nggak mau sih diantar pulang sama calon tunangan kamu? Bukan begitu, Pak. Masalahnya saya tuh udah janjian sama Mbak Dia. Dan kita mau ngabisin waktu berdua bareng. Terus mau beli perlengkapan rumah juga. Oke. Ya udah, saya ngerti. Ya udah, kamu hati-hati pulang ya. Yaudah kalau gitu saya permisi ya, Pak. Kenapa ya sama Yasmin? Padahal dia sudah menerima lamaran aku. Tapi aku ngerasa hatinya masih seperti terkunci. Apa jangan-jangan di dalam isi hatinya dia itu ada Romeo? Tapi buat apa dia menerima lamaran aku kalau di hatinya dia itu ada Romeo? Berat banget buat aku menyandang status sebagai calon tunangan Pak Rangga. Tapi aku harus bertahan demi mengungkap siapa pembunuh ayah sama ibu. Udah lama juga nih aku gak ziarah ke makam ibu sama ayah. Aku kesana aja deh. Bener-bener deh siksaannya. Udah kayak manusia goa jadinya. Dikurung terus-terusan kayak gini. Harus ngapain lagi coba? Gak mungkin aku kabur lagi gara-gara kejadian kemarin. Mama sama papa pasti bisa marah sama aku. Coba aja ada Nathan yang bisa nemenin aku. Tapi Nathan bisa nolongin aku gak ya? Enggak deh. Ngapain juga aku chat dia? Kemarin aku chat dia gak bales. Aku telepon juga gak ditelepon balik. Yang ada nanti dia malah kegeeran dan ngeledekin aku. Dia kan suka bilang kalau teman-teman aku fake semua lah. Aku kesepian lah. Sepeninggal Tante Ratih, aku dan Yasmin sering bertemu. Dan tanpa sadar, kita berdua saling jatuh cinta. Tapi sekarang, kami harus menghadapi cobaan lumayan berat. Yasmin terpaksa harus menerima lamaran Mas Rangga. Aku percaya Yasmin ngelakuin itu semata-mata hanya karena ingin mengungkap dalang dibalik kematian Tante Ratih dan juga Om Yoga. Walaupun berat bagi aku untuk melihat Yasmin dan juga Mas Rangga, tapi
Tapi aku akan tetap melindungi Yasmin. Jadi aku harap Om dan Tante bisa tenang di sana. Siapapun pelakunya, dia harus membayar kesalahannya. Karena aku yakin. Yakin apa? Sayang, kamu di sini. Yakin apa? Aku yakin ayahku nggak sepenuhnya bersalah. Dia disuruh seseorang yang sangat berkuasa, entah siapa. Kamu kok diem aja? Aku yakin kamu terpaksa menerima lamaran Mas Rangga karena kamu cinta sama aku. Memang itu kenyataannya, sayang. Kamu kok kesini, kamu nggak bilang sama aku? Dulu, waktu Tante Rati masih ada, Tante Rati selalu konsultasi sama aku setiap minggu. Sekarang gantian. Aku yang pengen curhat sama Tante Rati. Iya, aku udah dengar semuanya kok. Pokoknya kamu harus tahu, sayang. Sayang dan cintanya aku cuma untuk kamu. Ya.